Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Widya Nugrah, NIM L0211911026. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup kegiatan pembangunan pelabuhan penyeberangan Simeulue, Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam. Jenis kegiatan dan aktivitas proyek. Rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan Simeulue terletak di Tanjung Kolok, Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam. Rencana pembangunan pelabuhan Simeulue di Tanjung Kolok, Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur merupakan pelabuhan penyeberangan kapal feri yang melayani rute Sinabang Melaboh, Sinabang Singkil, dan Sinabang Labuan Haji. Lingkup pekerjaan pelabuhan yang akan dilaksanakan meliputi pembangunan trestel beton untuk kapal feri seluas 252 meter persegi, pembangunan 3 unit blasting dolphin 5 x 5 meter persegi, pembangunan 2 unit mooring dolphin 4 x 4 meter persegi, pembangunan jembatan gerak untuk kapal cepat seluas 72 meter persegi, pembangunan ponton untuk kapal cepat seluas 147 meter persegi. Sedangkan untuk kegiatan darat meliputi pembangunan gedung operasional, musola, tempat wudhu, shelter, tower air, rumah tipe 36, rumah tipe 70, pos jaga, rumah pompa atau deep well, bunker BBM, genset, menara suar, hidrat, dan jembatan timbang. Adapun tujuan rencana kegiatan dapat dilihat pada peta di samping. Penunjukan pertama memperlihatkan lokasi pelabuhan Simeulue yang lama, dan penunjukan kedua menunjukkan lokasi rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan yang baru. Sinabang sebagai ibu kota Kabupaten Simeulue telah mengalami gempa hebat pada Maret 2005 setelah kejadian gempa dan tsunami pada Desember 2004. Pemerintah provinsi melalui Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam merencanakan pembangunan pelabuhan Sinabang yang telah mengalami kerusakan akibat terjadinya gempa bumi dan tsunami yang melanda Pulau Simeulue di bagian barat pulau. Pelabuhan Sinabang merupakan pelabuhan penting di Kabupaten Simeulue yang merupakan urat nadi perekonomian daerah setempat. Pelabuhan Sinabang berada di dalam kota Sinabang, merupakan pelabuhan yang cukup padat dikunjungi kapal penyeberangan dan Melaboh maupun dari Labuan Haji, dan lokasi pelabuhan Sinabang yang lama singkil. Oleh karena kerusakan yang diakibatkan gempa bumi, maka pemerintah provinsi melalui BRR akan merehabilitasi pelabuhan tersebut yang sejalan dengan rencana pemerintah daerah Kabupaten Simeulue. Pelabuhan yang berada di tengah kota akan dipindah ke daerah Tanjung Kolok, Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur yang berada sekitar 7 km dari kota Sinabang. Komponen lingkungan yang berdampak. Berikut adalah beberapa isu utama yang terkait dengan potensi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan penyeberangan feri di Tanjung Kolok, Desa Kota Batu, Kabupaten Simeulue. Pemrakarsa, dalam hal ini pemerintah daerah dan pelaksana studi, harus sedapat mungkin memenuhi pemerintahan dari dokumen kerangka acuan dan menjawab isu-isu utama yang mencakup seperti isu lingkungan, isu transportasi, isu tata ruang dan penggunaan lahan, isu kesehatan masyarakat, dan isu sosial ekonomi. Isu lingkungan diantaranya yaitu seperti perubahan bentang alam, kerusakan hutan bakau atau mangrove, peningkatan abrasi, penurunan kualitas air, peningkatan pencemaran udara, bising dan getaran, perubahan pola arus, kerusakan terumbu karang, penurunan populasi ikan, penambahan limbah domestik dan cemaran limbah cair. Kemudian yaitu isu transportasi, seperti peningkatan keselamatan pelayaran, peningkatan volume arus lalu lintas pelayaran, dan yang terakhir yaitu kerusakan jalan. Selanjutnya yaitu isu kesehatan masyarakat, seperti perubahan pola penyakit. Kemudian yaitu isu tata ruang dan penggunaan lahan, antara lain seperti perubahan tata ruang dan perkembangan kawasan pelabuhan. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan isu sosial ekonomi, seperti perbedaan tanggapan dan persepsi masyarakat. Selanjutnya yaitu ketidakpuasan pembebasan lahan. Yang ketiga yaitu peningkatan konflik, diantaranya seperti kesenjangan peningkatan pendapatan penduduk antara penduduk lokal dan pendatang, timbulnya kebisingan akibat aktivitas pelabuhan, persaingan usaha antara penduduk lokal dan pendatang, pemasaran produk ke pasar daerah, serta potensi persaingan distribusi lokal yang terkait dengan kesempatan usaha. Selanjutnya yaitu peningkatan pendapatan, urai di antaranya yaitu terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan dan perkembangan perekonomian lokal, termasuk potensi peningkatan PAD. Kemudian yaitu ketenaga kerjaan, dan yang terakhir yaitu peningkatan kriminalisme.
Berukit ini merupakan peta batas wilayah Andal, dapat dilihat pada garis merah merupakan batas proyek, garis putus-putus kuning merupakan batas ekologis, garis putus-putus biru adalah batas sosial, dan garis putus-putus coklat merupakan batas administrasi. Batas proyek berfokus pada daerah rencana kegiatan, baik pada lokasi pelabuhan seperti dermaga feri dan dermaga kapal cepat maupun lokasi yang digunakan sebagai lapak proyek. Kemudian yaitu batas ekologis. Batas ekologis dalam kajian Andal ini dengan mempertimbangkan sebaran dampak dari kegiatan terhadap daerah sekitar, terutama keberadaan perairan sekitar hutan mangrove, rencana pelabuhan, pesisir pantai, dan mempertimbangkan perubahan arus atau perubahan musim. Fokus batasan juga mempertimbangkan kondisi perairan Tanjung Kolok yang akan dijadikan pelabuhan komersial maupun pelabuhan Pertamina. Kemudian yaitu batas administrasi. Batas administrasi difokuskan pada wilayah administrasi Kecamatan Simeulue Timur. Penentuan batas administrasi ini mengacu pada blueprint dan rencana tata ruang dan pengembangan Kabupaten Simeulue, khususnya Kecamatan Simeulue Timur. Kemudian yang terakhir yaitu batas sosial. Batas sosial difokuskan pada pemukiman masyarakat di Desa Kota Batu Kolok, Kuala Babe, dan desa yang berdekatan dengan Desa Kuta Batu serta Kota Sinabang sebagai ibu kota Kabupaten Simeulue. Kemudian tenaga ahli atau pakar yang dipakai. Dalam studi Andal ini, agar pemrakarsa dapat menunjuk pelaksana studi yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang diteliti, sesuai dengan isu-isu utama yang tertuang dalam kerangka acuan ini, secara minimal, tim studi Andal harus memiliki tenaga-tenaga ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu ahli lingkungan hidup sebagai tim leader dengan syarat sertifikat AMDAL B atau penyusun berpengalaman tidak kurang dari 5 dokumen Andal. Kemudian ahli hidrosionografi, kemudian ahli sosial meliputi ahli kependudukan, ahli ekonomi, dan ahli sosiologi antropologi. Kemudian yaitu ahli kualitas udara dan air, kemudian ahli biologi, dan yang terakhir yaitu ahli kesehatan masyarakat. Itulah tadi presentasi yang bisa saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.